Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad bil alamin innaka Hamidul Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alaihi. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih diberi oleh Allah petunjuk sehingga kita bisa mengikuti suatu kajian Islam yang telah diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahmah, sehingga kita masih tetap beristiqomah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, pembahasan pada malam ini yaitu mengenai masalah asal-usul kejadian makhluk. Jadi proses terjadinya makhluk yang namanya manusia. Asal-usul kejadian makhluk itu menurut agama Islam itu akan berbeda dengan pendapat ahli filsafat kenamaan, yaitu yang bernama Darwin. Jadi kalau Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari apa? Dari kerang, atau dari monyet, atau dari ketai. Itu menurut para ahli filsafat, yaitu Darwin. Tetapi pembahasan kita ini adalah mengenai masalah bahwa manusia itu dijadikan oleh Allah itu berasal dari apa? Dari anak. Dan itu banyak sekali ayat-ayat yang telah menjelaskan tentang masalah bahwa manusia itu dijadikan oleh Allah berasal dari anak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26.
Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan makhluk yang namanya manusia itu berasal dari tanah. Berasal dari tanah, bukan berasal dari kerang. Kajian kita tentang masalah Islam, kita kesampingkan dulu mengenai masalah pendapat daripada Darwin. Jadi Allah menjadikan makhluk yang namanya manusia itu berasal dari tanah. Tanah yang kering, tanah yang lumpur, kemudian dibentuk oleh Allah. Dibentuk. Ya, kalau dalam ayat lain kan bunyinya kun fayakun. Maka jadilah makhluk yang namanya manusia. Tapi sebelum Allah menjadikan makhluk yang namanya manusia, itu Allah sudah menjadikan makhluk yang lain. Jadi sebelum menjadikan sampean, itu Allah sudah menjadikan makhluk yang lain. Nah, makhluk yang lain itu siapa? Di antaranya adalah makhluk malaikat dan makhluk jin. Jadi Allah sebelum menjadikan Anda, menjadikan manusia, itu Allah sudah menjadikan makhluk yang lain. Di antaranya adalah makhluk malaikat, makhluk jin. Itu dijadikan oleh Allah lebih dulu. Dan tentunya kita ketahui bahwa makhluk jin itu dijadikan oleh Allah berasal dari apa itu? Berasal dari api. Sedangkan malaikat dijadikan oleh Allah berasal dari apa? Dari cahaya. Nah, sebelum Allah menjadikan makhluk yang namanya manusia itu, Allah sudah menjadikan makhluk itu lebih dulu. Nah, pada saat Allah akan menjadikan makhluk yang namanya manusia, maka sempat ditentang oleh makhluk yang lain. Gak setuju. Keberadaan Anda itu tidak disetujui. Ditentang. Nah, siapa yang menentang? Yaitu makhluk malaikat. Gak setuju keberadaan Anda. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan makhluk yang namanya manusia itu sebagai khalifah. Jadi kita dijadikan Allah itu sebagai khalifah. Nah, khalifah itu apa? Khalifah itu pemimpin. Nah, pemimpin di sini bukan berarti kita harus memimpin di kepemerintahan kita. Pemimpin di sini termasuk kita memimpin diri kita sendiri, memimpin dalam suatu keluarga, itu pemimpin. Kemudian malaikat tidak setuju. Malaikat katakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, kalau Allah akan menjadikan makhluk yang namanya manusia, maka manusia itu akan saling tumpah darah, akan saling bunuh membunuh, akan saling merampok, akan saling mencuri. Itu alasan malaikat. Ya masuk akal emang.
Jadi memang masuk akal alasan malaikat. Coba kita lihat kenyataan secara implementasi di masyarakat. Sering terjadi pembunuhan, sering terjadi perampokan itu. Kadang-kadang mereka utang mudah tidak bisa nyaur, dibunuh. Itu manusia. Makanya malaikat tidak setuju. Bahkan malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, sedangkan saya, kata malaikat, saya ini senantiasa memahasucikan engkau, memuji engkau. Kenapa Allah akan menjadikan makhluk yang namanya manusia? Ini namanya manusia. Kemudian dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, wahai malaikat, kamu tidak mengerti apa yang kami maksud. Kata Allah, karena aku akan menjadikan makhluk yang namanya manusia, maka manusia itu akan bisa mengelola alam semesta ini. Baik dan buruknya alam itu tergantung kepada manusia. Jadi tergantung pada manusia. Hadirin yang telah dimuliakan Allah. Jadi pada saat Allah menjadikan makhluk yang namanya manusia, walaupun sempat ditentang oleh makhluk yang namanya malaikat, akhirnya dijadikan manusia oleh Allah. Maka setelah jadi manusia, maka disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi pada saat manusia dijadikan oleh Allah, setelah jadi, maka makhluk yang lain disuruh tunduk, disuruh patuh, disuruh taat kepada manusia. Jadi manusia itu hebat, manusia itu sempurna, dan manusia itu mulia. Makhluk yang lain semuanya disuruh tunduk, disuruh patuh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Akhirnya apa? Malaikat sujud kepada manusia. Walaupun pada saat itu mereka menentang. Yang mereka tidak mau patuh, tidak mau tunduk, tidak mau sujud, hanya aba wastakbar wa kana minal kafirin, yaitu iblis, yang mereka tidak mau sujud kepada manusia, tidak mau tunduk kepada manusia, merasa dirinya sombong, merasa dirinya dijadikan lebih dulu oleh Allah daripada manusia. Itu iblis. Karena iblis dijadikan oleh Allah dari api, kenapa api harus disuruh sujud kepada tanah? Itulah kesombongan iblis. Hanya kalau ada manusia yang sombong, ya sama dengan iblis. Hadirin yang berbahagia. Jadi proses terjadinya makhluk yang namanya manusia itu juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayatnya 12 sampai 14.
Sebagaimana bunyinya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Nah, ini ya, jadi manusia itu ya berasal dari tanah. Makanya kalau manusia berasal dari tanah, ya walaupun kuningnya bagaimanapun, ya masih tetap ada bolotnya. Bolot ya. Walaupun kuningnya bagaimanapun, tetap masih ada bolotnya. Apalagi yang hitam, yang malah banyak bolotnya. Ya karena berasal dari tanah. Ya karena berasal dari tanah. Kemudian ayat 13-nya, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 13, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh itu mana ya? Rahim. Jadi tempat yang kokoh itu adalah rahim. Baru dalam rahim disitulah baru diproses oleh Allah. Jadi prosesnya bagaimana terjadinya makhluknya namanya manusia itu. Dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 14, masih surat Al-Mu'minun ayat 14, bunyinya summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman summa ansa'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini proses. Jadi ayat yang ke-14 dari surat Al-Mu'minun ini proses terjadinya makhluk yang namanya manusia. Nah, prosesnya bagaimana? Dalam prosesnya adalah kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Jadi prosesnya 40 hari itu dijadikan darah. Kemudian 40 hari lagi darah itu dijadikan oleh Allah yaitu daging. Itu proses terjadinya makhluk yang namanya manusia di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian 40 hari lagi daging itu dijadikan oleh Allah tulang belulang. Ya, dari daging kemudian dijadikan oleh Allah diproses menjadi tulang belulang. Itu di dalam rahim. Kemudian 40 hari lagi dari tulang belulang itu dijadikan oleh Allah dibungkus dengan daging. Jadi tulang belulang itu dibungkus dengan daging, akhirnya terbentuklah yang namanya manusia. Itu proses di dalam rahim. Kalau ketemunya 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging, 40 hari jadi tulang, 40 hari lagi tulang itu dibungkus daging. Itu berapa bulan ketemunya? 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, berapa bulan? 5 bulan lebih 10. Kalau sudah 5 bulan lebih 10 itu sudah berbentuk makhluk yang namanya manusia dalam kandungan. Kayak kadang-kadang ada yang baru mengandung 6 bulan itu sudah keluar yang disebut dengan apa? Bayi prematur. Karena sudah jadi makhluk yang namanya manusia. 5 bulan sudah keluar. Itu proses.
Nah semestinya kan 9 bulan kan itu. Normalnya orang mengandung itu kan 9 bulan. Tapi ini 6 bulan, 5 bulan sudah keluar. Sehingga disebut dengan bayi makhluk. Ya mungkin tidak terasa ya, mungkin kan tidak ada AC-nya di dalam sehingga mereka minta keluar. Semestinya 9 bulan. Begitu juga semestinya 9 bulan, tapi sampai 9 bulan belum keluar. Ya mungkin kerasan, karena di dalamnya ada AC-nya mungkin ya, kerasan sehingga mereka tidak mau keluar. Sehingga sebagai orang tua juga bingung, semestinya sudah waktunya keluar, tapi tidak keluar, ya harus dipaksa keluar. Dipaksa keluar harus dengan jalan apa? Di sesar. Nah ini proses terjadinya makhluk yang namanya manusia dalam kandungan itu diproses seperti itu. Ya, karena dalam proses itu kalau sudah 5 bulan itu sudah berbentuk makhluk yang namanya manusia dan sudah diberi roh. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Itu terjadi suatu dialog antara manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia. Itu dialognya. Karena ada juga bahwa Allah berdialog dengan malaikat. Tetapi dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 ini terjadi suatu dialog Allah dengan manusia. Dan bagaimana dialognya? Alastu birabbikum. Itu dialognya. Dialognya bahwa Allah bertanya kepada kita. Pertanyaannya adalah alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Itu pertanyaan Allah. Jawaban Anda, qalu bala syahidna. Jawaban Anda, betul ya Allah sebagai Tuhan kami. Jadi pada saat proses di dalam kandungan itu, pada saat setelah diberi roh, maka disitulah ditanya oleh Allah. Yang kira-kira tadi adalah 6 bulan tadi, karena sudah berbentuk makhluk yang namanya manusia. Maka disitulah kita memang tidak terasa pada saat itu. Pada saat itu kita ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Anda menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau sebagai Tuhan kami. Ini pengakuan di dalam diri kita. Ya, sebagai pengakuan di dalam diri kita bahwa kita mengakui bahwa Allah itu betul-betul ada. Hadirin yang berbahagia, kemudian dalam ayat 15 dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Jadi setelah dijadikan oleh Allah dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan lamayit. Kita akan mati. Karena manusia itu kan tidak bisa hidup terus. Dan jodoh, mati, rezeki itu adalah urusan Allah. Gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu. Itu urusan lama itu. Maka sebelum kita kembali kepada Allah, tentunya kita harus selalu memperbanyak amalan ibadah kita kepada Allah. Ya, karena kita akan kembali kepada Allah. Nah, sebelum kita kembali kepada Allah, apa yang kita mau persiapkan? Karena semuanya itu nanti kita akan dimintai suatu pertanggungjawaban. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan selama ini yang ada di muka bumi ini,
nanti akan dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Ramai itu. Hadirin yang berbahagia, itu proses terjadinya makhluk yang namanya manusia. Karena kita sebagai manusia itu yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ahsanul takwim. Jadi kita dijadikan oleh Allah itu yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Dengan kesempurnaan itulah kalau kita berbuat yang tidak baik, maka disebutkan dalam Al-Quran balhum al-dhol, lebih kejam daripada binatang. Jadi manusia itu lebih daripada binatang. Kalau mereka dalam kesempurnaan itu mereka tidak bisa untuk melakukan kesempurnaan sebagai manusia itu. Maka disitulah maka balhum al-dhol, maka mereka lebih kejam daripada manusia, daripada dewa. Nah ini, sehingga dengan kesempurnaan kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang paling sempurna ini, ya mari kita betul-betul kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan untuk berpikir yang positif dan untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam melakukan suatu kehidupan kita, karena semuanya itu akan dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan disebutkan dalam Al-Quran di ujung surat At-Takasur, summa latus aluna yauma'idin alim. Kemudian kamu semua akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang al-nikmat. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya itu akan diminta suatu pertanggungjawaban. Ya, jadi diminta suatu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita akan malah diadili oleh Allah. Pengadilan bukan hanya ada di dunia saja, tetapi pengadilan nanti di akhirat yang mengadili itu langsung Allah. Artinya bahwa hakimnya itu adalah langsung Allah. Dan jaksanya tentunya adalah malaikat raqib dan atid. Itu sebagai jaksanya nanti di akhirat. Karena malaikat raqib ini, malaikat raqib dan atid ini adalah sebagai pencatat kebaikan dan keburukan. Berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya itu tercatat, dicatat. Itu raqib dan atid tadi. Karena memang kita tidak terasa bahwa di pundak kanan kiri kita itu telah membawa dua malaikat, yaitu malaikat raqib dan atid. Itulah yang mencatat kita. Ya, tidak usah CCTV ya. Di jalan raya itu kan ada CCTV. Tapi ini adalah sebagai jasanya, itu adalah malaikat raqib dan yang mencatat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Itu kalau timnya Allah, jasanya malaikat. Nah kemudian saksinya siapa? Saksinya adalah seluruh anggota tubuh badan kita. Dan saksi ini mereka tidak akan bisa bohong, tidak akan bisa dusta pada saat di akhirat. Beda dengan saksi yang ada di dunia. Kalau saksi yang ada di dunia kan saksinya adalah manusia, dan manusia itu akan bisa bohong, akan bisa dusta. Itu saksi manusia. Benar bisa salah, yang salah bisa benar, itu saksi manusia. Tetapi kalau pengadilan di akhirat, saksi ini tidak bisa dusta, tidak bisa bohong.
Pada saat saksinya ditanya, tanganmu untuk apa, matamu untuk apa, kakimu untuk apa pada saat hidup di dunia. Mereka akan berbicara karena yang tanya adalah hakimnya, yaitu Allah. Dan mereka tidak bisa bohong. Kalau sudah ada saksi maka kita butuh pembela. Kira-kira sopo sing iso bela sampai nanti di akhirat. Pembela kita tak lain adalah amal perbuatan kita yang selama ini kita lakukan itu akan sebagai pembela nanti. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semua itu sebagai pembela nanti di akhirat. Ya. Itu pengadilan. Kalau sudah ada pembela, baru nanti tinggal vonisnya Allah, penjaranya Allah. Kalau pengadilan dunia salah kan di penjara gitu. Ya, tapi penjaranya Allah itu apa? Penjaranya Allah adalah kalau mereka dalam pembelanya mereka tidak bisa membela karena amal perbuatannya jelek, maka mereka akan dipenjara oleh Allah, yaitu masuk neraka jahanam. Itu penjaranya. Tetapi kalau amal perbuatannya baik selama ini yang kita lakukan, maka itulah sebagai pembelanya, maka mereka akan masuk surga. Inilah pengadilan di akhirat. Nah, sehingga sebelum kita kembali kepada Allah, tentunya kita harus sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri artinya ya memperbanyak amalan ibadah kepada Allah. Karena kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur gitu ya. Dengan umur ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat ke belakang yang lalu tahun 2021 yang banter-banternya bulan Juli dan bulan Agustus, itu saudara-saudara kita banyak yang dipanggil oleh Allah. Ya, dipanggil oleh Allah. Itu saudara-saudara kita. Istilahnya ya kena virus corona kan gitu. Yang paling banter-banternya itu tahun 2021 itu kan Juli Agustus. Suami istri. Nah, sekarang kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur, maka mari dengan umur ini, sisa umur ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita sudah melewati tahun 2022 ini. Berarti umur kita itu berkurang. Kalau secara matematika ya tambah umur kita kan itu. Tapi secara Islam itu berkurang. Karena berkurangnya itu ya karena kita kesempatan untuk berbuat baik itu mulai berkurang. Untuk itu mari kita masih diberi umur dan mari diberi kesehatan. Ya, mari kita melakukan suatu berfastabiqul khairat. Ya. Baik, saya kira sampai ini dulu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Sudah saya lebih ya. Karena ada yang mau ditanyakan, ya, saya akhiri. Assalamualaikum